Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai akhirnya selesailah hidup kita. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kau dulu kerja di mana? Aku kerja dulu di tempat tambang emas Martabe. Oh, di sana. Siapalah kawan kau yang paling kau ingat di tempat kerja kau? Ada dua. Yang satu itu baiknya, ya Allah, macam saudara kandung. Yang satu itu hancur kalian. Ada setiap beban akulah yang jadi apa? Beban kerja ke aku juga. Beban absen ke aku juga. Beban hutang ke aku juga. Curiganya aku tuh dia memang dari tanah, tapi mungkin dari tanah timbul cipta dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau bisa waktu kita lahir dulu semua orang ketawa menyambut. Oh, senang. Dan waktu kita mati semua orang menangis. Waktu kita lahir yang menyambut ketawa, kita menangis. Tak tahulah ya, setahu saya belum ada lagi anak lahir ketawa. Kok lahir dia ketawa, kita pula pucat. Waktu lahir kita ketawa, yang menyambut. Waktu lahir kita menangis, yang menyambut kita itu ketawa. Kita mau waktu kita mati, keliling kita menangis dan kita tersenyum karena kita husnul khatimah. Sebelum ruh itu keluar dari badan, dikepakkan malaikat sayapnya. Nampak kita tempat kita di surga. Baru kita tersenyum, barulah kita mati. Itu maka waktu dibuka penutup wajahnya, kalau menengok jenazah itu buka tutup aja, buka nampak. Loh, kok senyum dia Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, mati itu sakit. Katanya mati itu menyakitkan. Kok senyum dia? Karena sebelum mati udah nampaknya tempatnya di surga. Saya, jangankan tempat saya di surga, tempat nginap tadi malam pun tak nampak saya. Di mana kita nginap nih Bang Iqbal? Di rumah masyarakat atau di hotel? Ada di sana itu apa katanya? Kotak-kotak besi kargo. Terbayang aku apa? Orang Meksiko ke Amerika yang terkunci di film-film barat itu kan. Tidur di kargo ke malam itu. Rupanya pas masuk ke dalam fasilitas hotel bintang 5. Biasa nyaman kali. Pas tadi malam tuh tidur, belum tidur kali pas mau tidur. Nampak saya makhluk besar tinggi naik ke atas tempat tidur itu. Saya bilang, jangan kau ganggu aku, sesama saudara jangan saling mengganggu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Bukan mau nakut-nakuti yang punya kamar tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kenapa lah Ustadz selalu kalau ceramah itu Ustadz pancing-pancing kami supaya senyum. Saya mau menengok jamaah ini bahagia atau tidak. Nah, maka kalau saya tengok dari senyumnya ini bahagia. Pernah saya pancing-pancing orang, nggak bisa dia ketawa. Saya pancing-pancing sikit aja. Wah, itu berat kali beban orang. Karena kalau saya tanya pasti semua ngaku bahagia kan? Apakah jamaah yang ada di Martabe bahagia? Bahagia. Saya nggak mau nanya orang kayak gitu. Saya pancing, tapi dia tengok senyumnya, kok aku tengok ini nggak ada beban ini orang. Tapi nggak tahu juga lah kita kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tadi saya dikasih tahu, besok kita sholat subuh. Habis sholat subuh itu Ustadz menjawab pertanyaan katanya. Nah, biasanya kertasnya udah ditumpuk. Pas saya tanya, ada pertanyaan. Orang ini mau mencoba Ustadz menyanyaknya itu pakai telepati. Jadi tengoknya gini. Saya bilang ilmu saya belum sampai ke situ. Jadi kalau mereka tak nulis, sampaikan aja. Maka tadi kata Bapak Ustadz Somad, nanti ada 2 pertanyaan, 2 dari laki-laki, 2 perempuan. Nggak masalah, sebanyak apapun nggak apa. Apalah susahnya? Apalah susahnya membaca pertanyaan kan? Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Nanti baru saya jawab dari Pekanbaru, di-upload, ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi lebih kurang setengah jam. Tadi dari jam 5.20, sekarang jam 6 kurang 10, 30 menit saya sampaikan materi. Intinya bahwa ini bukan tempat kita.
Makanya kita tak nyaman di sini. Karena tempat kita yang asli nanti kita diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Ini bukan tempat kau. Irji'i, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang dalam keadaan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mati itu membahagiakan. Makanya kalau ada orang yang takut mati, kau takut mati? Aku takut kali Pak Ustaz. Berarti takut pulang kampung. Kalau ada orang takut pulang kampung, berarti ada masalah di kampung. Tapi orang kalau udah mau dekat Idul Fitri, oh senang kali. Disiapkan semua, baju baru, rumah baru, bini baru. Mau pulang kampung, semua baru. Mobil baru dari dialer, baru DP. Kredit 4 tahun. Bunyi klaksonnya pun bunyi kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan mati bersama kita di martabe ini berkumpul. Begini juga lah nanti kita berkumpul di surga jannatul firdaus. Nanti ketika kawan-kawan, sahabat-sahabat keluarga besar martabe ini masuk ke dalam surga, yang pertama kalian cari adalah Abdul Somad. Malaikat Ridwan, iya. Kami udah 3 hari di sini nggak nampak kami Ustaz Somad. Apa transit dia? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin. Begitu cara saya supaya dapat amin kalian. Bersama kita insya Allah. Pak Ustadz, nanti aku kalau di surga itu sama kawanku itu yang satu kerja itu. Iya. Masa sama dia juga lagi di surga Pak Ustadz? Sedang di dunianya sudah hancur kali bersama dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, segala sifat-sifat jelek di hati mereka kami cabut. Maka di surga itu nanti tak ada lagi sifat jelek. Dan di surga itu umurnya masuk surga itu antara 33, 32, 30, 31. La yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Oh, nangislah orang tua nih. Kenapa kau menangis, kata Nabi? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua macam kau tak masuk surga. Sesudah masuk surga nanti umur itu 30, 31, 32, 33. Saya dulu tak paham, apa maksud masuk surga itu 30, 31, 33. Rupanya umur yang paling enak itu 30, 31, 32, 33. Kalau udah sampai di atas itu 40, 45, 50, macam mobil yang udah dipakai 5 tahun. Dia pencet klakson keluar air. Jangan tersinggung. Kunci dengar cakap saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Lama saya bayangkan. Bayangkanlah kalau kita masuk surga umur 70. Dikasih bidadari. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi balik nanti kita umur yang paling enak itu umur 30, 31, 32, 33. Ustaz umur berapa sekarang? Kalau perasaan 27. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa kan. Maka saya kalau ditanya orang, Ustaz umur berapa? Menurut hitungan Komariah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari? Ustaz umur berapa? Pusat ke atas apa pusat ke bawah? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah. Masih ada waktu beberapa menit, masih ada 25 menit lagi karena terbit 69. Lewatkan 12 menit berarti 6.21. 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, terbit matahari, lewatkan 12 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, tidak ada diragukan dalam Sunan Tirmizi. Maka nanti habis itu kita sholat masing-masing. Kok kenapa tak ikut sholat? Kok keluar? Aku mau ini on time, ini aku bekerja. Tadi udah dikasih tahu, hari ini nggak on time kali.